setuju Pak, setuju Pak. Pak Ketua setuju Pak. Ini akan diproses Pak, akan diproses Pak. Mohon maaf Pak, saya tahu saat kegiatan di sini Pak Camat ketemu si Tejo. Nah ini adalah satu bentuk. Jangan sampai saya buka semuanya. Pejabat kompromi dengan si Tejo seperti apa? Jangan sampai saya buka di sini. Ya. Kita hari ini akan buatkan ya audit dari 2023, 2024, 2025. Kita secara tertulis ya. Tidak kondusif. Kalau KPK mungkin bangun ya, pulang ya. Siapa yang kemarin ngomong? Coba tolong sampaikan ketua DPD-nya. Kemarin kan saya menghadirkan ketua LPM sama bendahara, sama bumdes, ketua bumdes. Nyatanya kemana sekarang? Jadi sama aja janji tinggal janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga ditunda nggak boleh datang ke desa. Apa hak kecamatan? Ayo. Warga udah muak. Munculnya
aksi dari warga itu sebenarnya berawal dari kecurigaan dari warga tentang pengelolaan anggaran dana desa. Itu dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Kenapa? Disinyalir banyak teman-teman warga anggaran sudah dikucurkan, digelontorkan dari pusat, tapi faktanya secara fisik banyak kekurangan dan ada juga yang belum terrealisasikan. Salah satu contoh dari anggaran tahun 2025 yang sudah dipagukan itu adalah ambulan dan posyandu, kemudian pos kamling. Dari 3 item itu, ambulan sampai dengan kami melakukan aksi yaitu tanggal 22 Desember 2025 diawali dengan audiensi, itu belum hadir, belum nampak. Sedangkan anggaran sudah diserap senilai 243 jutaan sesuai dengan pagu yang telah dianggarkan. Kemudian untuk posyandu itu sendiri, posyandu setelah kita cek fisik itu belum nampak, belum ada. Adapun yang ditunjukkan itu adalah bangunan lama yang dibangun oleh kepala desa terdahulu. Jadi untuk saat ini belum ada untuk bangunan posyandu. Kemudian dari pos kamling yang direncanakan 3 titik dari 3 dusun itu baru direalisasikan 2 titik saja. Untuk dusun Cilewo itu tidak ada. Nah, itu yang menjadi bahan kami pada saat melakukan audiensi. Protes artinya. Protes untuk segera ambulan dihadirkan. Kalau anggarannya udah keluar? Sudah, semuanya sudah dicairkan. Sudah dicairkan. Tapi barangnya nggak ada fisiknya. Fisiknya tidak ada. Itu makanya warga menanyakan. Betul. Itu. Kemudian di hasil audiensi, Pak Kepala Desa tidak bisa menjelaskan dengan rinci. Karena dia berdalih bahwa semuanya pengelolaan anggaran untuk kebutuhan fisik, infrastruktur, dan ketahanan pangan itu dikelola oleh Ketua LPM. Dan pada saat itu kebetulan Ketua LPM tidak bisa hadir sampai saat ini ketika saya melakukan wawancara ini. Tidak bisa menjelaskan atau tidak ada klarifikasi dari Ketua LPM itu sendiri, karena sudah beberapa kali diundang, dipanggil oleh kepala desa dengan melakukan bersurat, tapi sampai dengan hari ini belum ada hadir di sini untuk melakukan klarifikasi. Terus apa tuntutannya jadinya sekarang nih? Tuntutan warga itu ada 3 poin. 1, lakukan audit secara menyeluruh dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Yang kedua, lakukan resapel terhadap aparat pemerintahan desa. Yang ketiga, tegakkan hukum, proses hukum sesuai dengan apa di negara kita, yang bersalah untuk segera bertanggung jawab. Itu aja. Dari tuntutan 3 poin itu. Jadi emang beliau Pak semua untuk anggaran fisik dan ketahanan pangan beliau yang melaksanakan TPK itu, Ketua LPM itu. Oh, jadi selama ini untuk desa ini kepala desa anggarannya jadi yang mengelola beliau yang mengelola untuk ketahanan pangan dan fisik. Harusnya siapa? Ya seharusnya ada tupoksi kepala desa. Kepala desa. Ya. Karena diibaratkan ini kan sudah rahasia umum ya. Masyarakat pun sebenarnya sudah tahu dari dulu itu kan. Kalau lurah Cilo itu diibaratkan seperti golek Pak. Golek itu seperti golek, maksudnya di golek itu ada wayangnya gitu kan. Ada dalangnya gitu. Seperti itu Pak. Kenapa kepala desa mau seperti itu diatur gitu? Kan harus pertanggungjawaban kepala desa sendiri. Ya karena takut Pak. Takut. Takutnya kenapa? Ya karena takut saja Pak. Takut. Siap. Nanti kalau ada proses hukum sendiri nanti gimana? Kalau kan tanggung jawabnya kepala desa. Betul. Iya. Nah ini
Dan kebetulan secara administrasi emang saya Pak yang melaksanakan administrasi seperti penandatanganan. Kalau nggak ditandatangan sama kepala desa kan nggak cair. Dan kebetulan di anggaran tersebut tidak seolah-olah fisik saja Pak. Dan ketahanan pangan kan di situ ada BLT yang kita harus salurkan kepada masyarakat. Jadi yang mengendalikan ini selama ini? Dari LPM Pak. Dari LPM? LPM yaitu, emang dia di SK-kan sama saya menjadi TPK, Tim Pelaksana Kerja untuk Fisik dan Ketahanan Pangan. Ya hampir semua dari tahun 2023 sampai tahun 2025 emang beliau yang melaksanakannya. Mereka? Siap. Berarti desa ini selama ini ngapain aja? Ya desa ya, kita menaati aturan ya tadi tentang fasilitas masyarakat ketika ada pembikinan surat, itu sebagai tupoksi saya Pak, melayani masyarakat. Tapi secara teknis dan secara pelaksana kegiatan di lapangan, untuk kegiatan fisik yang bersumber dari anggaran dana desa, Ketua LPM yang melaksanakannya. Terus pertanggungjawabannya desa ini gimana nih terkait masalah ini? Masalah pidananya ini, berarti kan ada unsur dugaan pidana. Pak, dengan dasar masyarakat seperti ini itu prihatin mungkin kan. Emang ini kan sudah rahasia umum kan. Masyarakat pun sudah tahu bahwa lurah itu kan golek. Jadi golek itu artinya apa? Disetir apa gimana? Ya, semacam seperti itu Pak. Golek berarti itu, Bapak boneka lah, semacam kayak gitu. Oh, Bapak merasanya dikendalikan berarti? Betul. Iya. Dan Pak Sekdes pun tahu lah situasi di sini. Bapak dikendalikan nih kepala desa ini. Siap. Tadi dasarnya kenapa mau? Karena takut Pak. Karena takut. Siap. Berarti konsekuensi hukumnya gimana dengan dia? Ya emang secara arbitrasi tadi kan saya yang menandatangani kan ketika ada dari cek, giro, pengambilan uang itu kan saya yang menandatangani. Berikut saya dan bendahara. Secara teknis untuk pengambilan yaitu bendahara ke bank. Setelah ke bank seharusnya kan ke saya dulu Pak. Iya. Jadi enggak, jadi di bank langsung ke LPM. Iya. Fisik apa aja Pak yang dipertanyakan oleh warga? Ternyata udah cair, tapi fisik apa aja yang belum direalisasikan sendiri? Ya kebetulan warga itu yang pertama audiensi hari Senin itu di tahun 2025 itu di bulan Desember ya, mempertanyakan yang pertama itu ambulan dan posyandu. Dan ternyata warga mempunyai data-data lah, ada apa namanya? Ada yang mungkin kurang sempurna mungkin gitu kan. Tapi nanti kan aspirasi masyarakat itu waktu ketika audiensi terakhir hari Kamis meminta dihadirkan semua pihak dan meminta ke pihak kecamatan dan ada kepala dinas DPMD untuk segera diaudit desa. Dan sekarang alhamdulillah dari hari Senin kemarin dari tim inspektorat sudah datang ke desa Cilowo untuk mengaudit. Nah nanti hasilnya di situ Pak. Apa kekurangan dan kekurangannya gitu kan. Dikuasai WQ LPM Pak. Murah jadi oleh LPM. Lurahnya itu cuma golek bikin walang sama ketua LPM. Namanya Jo. Kita Pak. Ketua LPM dah menguasai Desa Cilowo. Ternyata lain maju kalah mundur. Desa Cilowo ada desa tinggal. Mohon Pak Dedi datang ke Desa Cilowo. Miris Desa Cilowo tuh lagi tersakiti. Mohon bantu kami Desa Cilowo Pak Dedi. Mohon ke Pak Dedi, mohon. Gak jelas Bu? Gak jelas. Berapa tahun? 3 tahun dari 2023 sampai 2025. Tidak jelas. Dikuasai sama ketua LPM. Lurahnya dibikin wayang lurahnya.
Bapak Aing mana Bapak Aing? Bapak Aing, kita butuh Bapak Aing ini, butuh Bapak Aing. Tolong Bapak Aing kesini. Warga tersakiti, mohon ditindas ku LPM. Oh, bendahara. Bendahara, ketua LPM, BPD, ketua BPD harus turun ke desa Cilok. Warga nungguin karena harus cepat-cepat beres. Harus ada pertanggungjawabannya. Cukup, mohon kesadarannya, Pak Ketua semua tanggung jawabannya. Mohon datang ke desa Cilok. Aku mohon datang ke desa Cilok, miris desa Cilok, kasihan. Semoga lekas sehat lagi desa Cilok. Warga desa Cilok kita harus kompak. Siap! Lawan kejoliman. Siap! Dan harapan kita untuk ke depan Maju! Pantang mundur! Lebih transparan! harus terbuka punya kepala desa. Jangan mau Nggak boleh ada istilah intervensi. Betul!